Hello guys, welcome back to my channel. Di video kali ini, aku Cindy Nadia akan membahas film horor Korea yang berjudul Gonjiam Haunted Asylum yang dirilis pada tahun 2018. Film ini diambil dari kisah nyata rumah sakit jiwa yang terkenal angker di Korea Selatan. Sehingga rumah sakit ini sering dijadikan tempat uji nyali dan banyak orang yang datang ke rumah sakit ini bukan karena hal yang penting, tapi hanya untuk konten horor. Sebelum aku lanjutin ceritanya, subscribe channel aku dulu yuk supaya kalian gak ketinggalan review film horor selanjutnya. Film ini diawali dengan dua orang pemuda yang sedang siaran langsung. Mereka mau coba buktiin tentang rumor yang beredar. Rumornya yaitu seorang direktur rumah sakit ini membunuh semua pasien lalu bunuh diri. Kedua pemuda ini jalan menuju kamar 402 yang tidak pernah bisa dibuka oleh siapapun. Rumor lain juga beredar kalau kamar 402 itu adalah kamar yang terkutuk. Di sini mereka terus coba buka pintu kamar 402 yang terkunci, tapi tiba-tiba terdengar suara bola pingpong dan seketika siarannya berakhir. Laki-laki ini namanya Hajun. Hajun punya channel YouTube yang bernama Horror Times. Setelah berita hilangnya dua pemuda tadi, Hajun jadi tertarik juga nih buat siaran langsung di rumah sakit angker itu. Misi pun dimulai. Hajun kumpulin orang-orang yang tertarik dengan target 1 juta penonton selama siaran. Setelah sampai di area rumah sakit, mereka bangun tenda untuk mengatur siaran. Hajun bertugas untuk mengendalikan siaran, sedangkan yang lainnya pergi ke dalam rumah sakit untuk uji nyali dan merekam perjalanan menuju kamar 402. Di perjalanan menuju rumah sakit, mereka nemuin celana dalam wanita yang mungkin itu adalah celana dalam bekas pasien gangguan jiwa. Teman yang satu ini sengaja nih ngikat celana dalamnya di pohon sebagai penanda jalan kalau nanti mereka tersesat. Akhirnya mereka nyampe juga nih guys. Siaran udah dimulai dan cowok ini lagi ngejelasin program dan misi mereka selama siaran berlangsung. Tapi tiba-tiba aja pintu ruang direktur ini lepas sendiri. Bukannya takut, mereka malah nekat masuk ke ruangan direktur. Di sini mereka nemuin foto bersama para pasien dan staf rumah sakit. Ada foto lainnya juga yang dimana si direktur lagi main pingpong. Walaupun udah mulai ngerasa gak enak, tapi mereka tetap lanjutin siarannya. Mereka dibagi jadi 3 kelompok. Jiun dan Charlotte telusuri laboratorium. Di dalam ruang lab itu, mereka nemuin boneka lama. Charlotte juga mulai ketakutan setelah injek botol kaca yang berisi bangkai ayam. Sungwook dan Sunghun terus coba buat buka pintu kamar 402, tapi sama seperti YouTuber sebelumnya, mereka juga gak bisa buka pintu 402 ini guys. Ah-hyun dan Jae-yoon pergi ke kamar mandi. Di sana mereka temuin rambut yang tergenang. Di sini mereka masih bisa bercanda nakut-nakutin temennya pakai rambut ini nih. Siaran udah cukup lama nih, tapi masih aja belum ada roh atau hantu yang merekam. Akhirnya mereka berkumpul lagi dan mulai suatu ritual. Mereka baca mantra untuk panggil arwah. Setelah beberapa saat, lonceng-lonceng yang mereka pasang mulai bunyi nih. Tapi ternyata itu adalah ulah Sungwook dan Sunghun supaya penonton siarannya makin banyak. Langkah berikutnya, mereka pergi ke ruang laboratorium bareng-bareng. Dan di sana mereka nemuin lagi nih boneka yang sama seperti boneka yang dipegang pasien di dalam foto bersama. Di sini Charlotte marahin Sungwook karena ngambil boneka itu. Charlotte peringatin teman-temannya buat hati-hati ambil barang atau mereka akan kena masalah nantinya. Di sini Hajun nyuruh 2 teman lainnya buat siaran buka pintu 402 dan yang 4 lainnya siaran di ruang perawatan. Di ruang perawatan ini banyak peti mati yang aneh. Sungwook bikin ulah lagi nih. Dia masukin tangannya ke lubang peti mati dan pura-pura seolah tangannya ditarik hantu. Jiyeon juga malah ikut-ikutan masukin tangannya ke lubang peti mati ini nih. Tapi malah ditarik beneran sampai dia kesakitan. Di tangannya ada bekas cakaran. Setelah itu tiba-tiba peti mati itu kebuka sendiri dan ada yang narik syalnya Charlotte. Mereka langsung ketakutan dan pergi dari ruang perawatan. Charlotte dan Jiyeon udah gak sanggup lagi nih buat lanjutin siaran. Mereka gak peduli lagi tentang misi 1 juta penonton. Sebenarnya yang lain juga pengen nyerah nih, tapi Hajun tetap maksa mereka bertahan di rumah sakit jiwa itu karena penontonnya udah mencapai 300.000 tayangan. Charlotte dan Jiyeon keluar dari rumah sakit menuju tenda, tapi anehnya setiap mereka lewati pohon yang dikasih tanda tadi, mereka jadi balik lagi ke tempat yang sama berulang kali. Saat lagi panik-paniknya, Jiyeon malah kesurupan dan matanya berubah jadi hitam semua.
Charlotte yang ketakutan lari menuju tenda, tapi ternyata itu bukan tenda yang asli. Charlotte dijebak jadi masuk ke dalam kamar 402. Di pojok ruangan terlihat ada Jiun bersama boneka yang di ruang lab tadi nih. Tapi tiba-tiba ada hantu kakek-kakek yang nyerang Charlotte dan menarik ke dalam. Sementara itu Sunwook dan Sungkun yang lagi siaran di ruang peralatan ngalamin hal-hal aneh juga nih. Ada kursi roda yang gerak sendiri, barang-barang yang terbang dan alat-alat kelempar ke sana kemari. Lemparan barang-barang itu kena kepalanya Sunwook sampai dia gak sadarin diri lagi. Sunghun minta tolong ke teman lainnya yang lagi berusaha buka pintu 402, tapi anehnya tiba-tiba aja ada bola pingpong yang masuk. Kamera inframerah yang mereka pasang mendeteksi adanya makhluk yang datang. Dan setelah terdeteksi, pintu kamar 402 langsung kebuka gitu aja. Semua lampu mati dan siaran juga jadi keganggu. Di sini masih terekam ada banyak hantu yang datang dan mereka semua dirasuki satu persatu. Karena siarannya terputus, Hajun langsung pergi ke rumah sakit buat periksa apa yang salah. Hajun bawa drone juga buat pantau perjalanan. Hajun lihat ada orang lewat jendela, tapi Hajun sadar kalau itu cuma ilusi aja. Hajun beraniin diri buat masuk ke kamar 402, tapi sayangnya ada hantu direktur yang melayang di belakang Hajun. Dan akhirnya Hajun dicekuk sampai tewas. Penonton siaran yang hampir mencapai 1 juta itu pun mulai kecewa dan mengira kalau siaran ini cuma rekayasa aja. Selesai. Nah, itu dia guys cerita filmnya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe juga ya. Thank you so much for watching and see you on the next video. Bye bye.